kabarnya? Pasti kita semua sehat ya, ada dalam tangan perlindungan Tuhan. Nah, sekarang sebentar lagi kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada kami ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kalau sebentar juga kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau yang memberkati kami, Kau yang memimpin kami ya Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita nyanyikan lagu Kau Temanku. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Yesus. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Yesus. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Aku Istimewa. Kita semua yakin pasti kita ini istimewa di mata Tuhan, kita berharga. Oke adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan
adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Yesus dulu yuk. Semua tutup matanya, lipat tangan, terus fokus sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan, kesehatan yang Kau berikan pada kami. Kalau kami juga masih bisa ya Tuhan beribadah kepadamu ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga kami mau mendengarkan ya Tuhan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan.
Biar firman-Mu ini juga bisa menjadi rema ya Tuhan buat kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berikan kami juga hati yang fokus ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik semua? Semuanya baik-baik tentunya ya. Oke, kakak berharap kita semua, adik-adik semua di rumah tetap bersuka cita, tetap bergembira. Walaupun kita masih tetap ibadah secara online, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah, Tuhan di rumah kita. Karena dia tidak pernah dibatasi oleh apapun, dia Allah yang maha hadir. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita berdoa yuk. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan, yang telah memelihara hidup kami hari lepas hari sampai pagi hari ini. Kami tetap terpelihara baik oleh karena kasih-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan bagi kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami mau mempersiapkan hati kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu. Kami juga menyiapkan telinga kami menjadi telinga yang dengar-dengaran ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, untuk kami boleh memahami setiap firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan memanggil Gideon menyelamatkan bangsa Israel. Oke, adik-adik tahu nggak siapa Gideon itu? Oke, kalau mau tahu dengerin kakak cerita ya. Nah, Gideon itu adalah seorang anak muda yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakannya bangsa Midian. Nah, ketika bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, mereka menyembah berhala, akhirnya Tuhan tidak suka. Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Bangsa Midian menguasai bangsa Israel selama 7 tahun adik-adik. Wah, 7 tahun itu lama loh adik-adik ya, waktu yang sangat lama. Waduh, 7 tahun mereka dibiarkan oleh Tuhan menderita. Apa yang mereka alami? Bangsa Midian merampas, mengambil semua apa yang dimiliki oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menanam gandum, menabur benih, dan saatnya mereka akan panen, bangsa Midian dan juga orang Amalek datang mengambil semua hasil mereka. Bahkan lembu sapi mereka, kambing domba mereka, semua diambil. Sehingga bangsa Israel itu benar-benar dalam kesusahan besar. Setelah 7 tahun itu, bangsa Israel mulai kembali mengingat Tuhan. Dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang baik. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan mengutus malaikatnya menemui si Gideon yang ketika itu sedang mengirik gandumnya di bawah pohon tarbantin di sebuah gua-gua. Dia orang Israel itu kala itu karena saking takutnya mereka dari bangsa Midian itu, mereka membuat gua-gua untuk bersembunyi dari orang Midian supaya apa yang mereka bisa dapat gak diambil sama orang Midian itu. Nah ketika si Gideon mengirik gandumnya dan bersembunyi dari bangsa Midian, Tuhan menyuruh malaikatnya dan malaikat Tuhan bilang kepada Gideon, "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa," katanya. Wih, si Gideon tuh bingung, bukannya dia senang. Wah, hebat ya gue gagah perkasa katanya. Bukan, dia malah kaget. Hah, aku gagah perkasa? Gak mungkin lah katanya. Terus malaikat Tuhan tuh bilang, Tuhan memilih engkau untuk menyelamatkan bangsamu dari bangsa Midian katanya. Wah, gak mungkin Tuhan, gak mungkin katanya. Karena Gideon itu sadar, dia sadar kemampuan dia sadar siapa dirinya. Dia adalah orang yang paling muda dari keluarganya.
Dan keluarganya adalah keluarga yang paling kecil dari sukunya. Sukunya pun suku-suku yang paling kecil dari semua suku-suku bangsa Israel, yaitu suku Manasye. Lalu, wah nggak mungkin lah katanya. Tapi dia bilang ini sama malaikat, yaudah deh tunggu ya Tuhan katanya. Saya mau mempersembahkan sesuatu katanya. Dalam hatinya dia gini, kalau emang persembahan saya ini diterima, berarti benar Tuhan memilih saya katanya. Lalu dia mengolah persembahan yang baik. Dia persembahkan, setelah diolah semua persembahan itu, dia persembahkan ke hadapan malaikat itu. Dan malaikat itu bilang, oke, sekarang persembahanmu kau taruh di atas batu. Nah terus si Gideon menaruh persembahannya itu di atas batu. Dan malaikat Tuhan itu menyentuhkan tongkatnya ke batu, ke makanan itu. Dan api menyambar makanan. Tuhan menerima persembahan Gideon. Dan akhirnya malaikat Tuhan itu bilang gini, kamu pilihlah dari suku-sukumu, dari orang-orang untuk menyertai engkau untuk mengalahkan bangsa Midian katanya. Tapi tahu nggak adik-adik, si Gideon itu masih belum percaya betul kalau dia benar-benar dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin menyelamatkan bangsanya dari bangsa Midian. Lalu dia bilang ini, Tuhan kalau gitu aku boleh nggak katanya meminta suatu tanda dari Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar pilih aku katanya. Boleh kata Tuhan ya kan. Kata dia kalau bisa malam ini saya mau mengemparkan bulu domba di atas tanah katanya. Kalau emang Tuhan benar memilih saya mau katanya. Dia hanya ada air embun di atas bulu domba itu, tapi tanah sekelilingnya tetap kering katanya. Dan kalian tahu adik-adik, Tuhan lakukan seperti apa yang dia minta. Keesokan paginya Gideon mengecek, melihat. Dia coba mulai peras itu bulu domba dan dia mendapatkan secawan air penuh dari bulu domba itu. Tapi tanah sekeliling bulu domba itu semuanya kering. Tetap aja Gideon masih juga belum yakin betul. Lalu dia bilang begini, boleh nggak ya Tuhan sekali lagi? Tuhan jangan marah ya katanya, jangan murka ya Tuhan. Saya pengen katanya, saya mau menghamparkan lagi bulu domba di atas tanah. Bulu domba itu tidak basah, tetapi tanah sekelilingnya basah katanya. Kalau secara logika adik-adik nggak mungkin ya gitu ya. Tapi Tuhan lakukan seperti yang diminta oleh Gideon itu. Tanah di sekeliling bulu domba itu basah, tetapi bulu domba itu dia peras tetap kering, tidak ada air sama sekali. Dari situ yakinlah Gideon bahwa dia memang dipilih Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian. Nah adik-adik, mungkin seringkali kita merasa, adik-adik merasa, aku ini gak punya kemampuan apa-apa, gak punya bakat. Keluarga aku bukanlah keluarga yang hebat, keluarga terpandang gitu ya. Adik-adik tidak perlu kecewa, tidak perlu berkecil hati. Kalau kita di tangan Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan apa saja. Seperti Gideon tadi. Gideon itu dia merasa dirinya tidak punya kemampuan. Dia merasa dia hanya orang terkecil dari keluarga dia. Keluarga dia pun keluarga terkecil dan suku dia juga suku terkecil. Tetapi Tuhan memilih dia dan dia mau. Dia mau memberikan dirinya ketika Tuhan memanggil dia. Dia mau oke deh Tuhan gitu. Akhirnya yang tadinya dia tidak siapa-siapa dipakai Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia menjadi hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Oke adik-adik, kakak berharap kalian semua bisa memahami apa yang kakak ceritakan. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 16a. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan kita Hakim-Hakim 6 ayat 16a. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Ya adik-adik, ceritanya cukup sampai di sini. Sekarang kita mau berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau seperti Gideon, Engkau pakai kami Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan, ada orang-orang mungkin yang menganggap kami tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan. Tetapi ketika Engkau
memanggil kami, ketika Engkau memilih kami, dan ketika kami ada di dalam rancangan-Mu, ketika kami ada di dalam tangan-Mu, maka Engkau akan memakai kami untuk melakukan hal-hal besar yang akan mempermuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, hari-hari kami, untuk bungkus kami Tuhan dengan kesehatan yang sempurna daripada Engkau. Di dalam masa-masa belajar kami di sekolah yang kami lalui dengan belajar jarak jauh, Tuhan mampukan kami untuk memahami setiap pelajaran kami dan berikan kami Tuhan Yesus kegembiraan dalam mengikuti setiap pelajaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, papa mama kami, juga guru-guru kami, beserta guru-guru sekolah minggu kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.